Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, NIM 202011321 dari kelas C, akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor operasi pembangkit dan sistem tenaga listrik sebagai pemenuhan syarat tugas mata kuliah pembangkit tenaga listrik. Di dalam kinerja operasi sistem dan pembangkitan itu meliputi 7 hal. Yang pertama adalah faktor beban atau load factor, kemudian yang kedua capacity factor, yang ketiga equivalent availability factor, yang keempat equivalent force outage rate, yang kelima schedule outage factor, yang keenam plant factor, dan yang ketujuh adalah efisiensi thermal. Yang selanjutnya adalah mengenai indeks kinerja pembangkit. Indeks kinerja pembangkit ini merupakan suatu informasi mengenai kondisi dan kesiapan pembangkit berdasarkan standar internasional yang sangat diperlukan dalam operasi sistem. Operasi sistem ini menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perintah dispatch. Kinerja operasi sistem dan pembangkitan sangat bergantung dari faktor-faktor operasi pembangkit. Faktor-faktor operasi pembangkit tersebut meliputi 13 buah poin. Yang pertama availability factor, kemudian EAF atau equivalent availability factor, kemudian service factor, plant outage factor, maintenance outage factor, force outage factor, reserve shutdown factor, unit derating factor, seasonal derating factor, force outage rate, equivalent force outage rate, net capacity factor, dan yang terakhir plant factor. Di sini ada mengenai penjelasan outage. Outage ini terjadi apabila suatu unit pembangkit tidak sinkron ke jaringan dan bukan dalam status reserve shutdown. Di mana outage ini memiliki beberapa istilah. Yang pertama adalah PO atau plant outage, yaitu keluarnya pembangkit akibat adanya pekerjaan pemeliharaan periodik pembangkit seperti inspeksi, overhaul, atau pekerjaan lainnya yang sudah dijadwalkan sebelumnya dalam rencana tahunan pemeliharaan pembangkit atau sesuai rekomendasi pabrikan. Kemudian ada istilah MO atau maintenance outage, yaitu keluarnya pembangkit untuk keperluan pengujian, pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, perbaikan atau penggantian suku cadang, atau pekerjaan lainnya pada pembangkit yang dianggap perlu dilakukan, yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya hingga jadwal PO berikutnya, dan telah dijadwalkan dalam ROM atau rencana operasi mingguan berikutnya. Kemudian ada istilah FO atau force outage, yaitu keluarnya pembangkit akibat adanya kondisi emergensi pada pembangkit atau adanya gangguan yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya serta tidak digolongkan ke dalam MO atau PO. Selain istilah PO, MO, dan FO, di dalam outage juga terdapat istilah SE atau Schedule Outage Extension, yaitu perpanjangan dari PO atau MO, yaitu outage yang melampaui perkiraan durasi penyelesaian PO atau MO yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada SF atau Startup Failure, yaitu outage yang terjadi ketika suatu unit tidak mampu sinkron dalam waktu startup yang telah ditentukan setelah dari status outage atau RSH. Kemudian ada PE atau Planned Outage Extension, yaitu outage perpanjangan yang direncanakan sebagai perpanjangan PO yang belum selesai pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada ME atau Maintenance Outage Extension, yaitu pemeliharaan outage perpanjangan sebagai perpanjangan MO selesai dalam waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada istilah derating. Derating ini merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila daya keluaran atau MW unitnya lebih kecil dari daya mampu neto atau DMN-nya. Di mana derating ini juga memiliki beberapa sebutan istilah seperti planned derating, yaitu derating yang dijadwalkan dan durasinya sudah ditentukan sebelumnya dalam rencana tahunan pemeliharaan pembangkit. Kemudian ada MD atau maintenance derating, yaitu derating
yang dapat ditunda melampaui akhir periode operasi mingguan, tetapi memerlukan pengurangan kapasitas sebelum PO berikutnya. Kemudian ada force derating, yaitu derating yang memerlukan penurunan kapasitas, bisa yang bersifat segera, bisa yang sifatnya ditunda. Kemudian ada reserve shutdown, yaitu suatu kondisi apabila unit siap beroperasi namun tidak disinkronkan ke sistem karena kondisi beban sistemnya yang rendah. Selain istilah PD, MD, FD, dan RS, pada derating juga terdapat istilah MDE atau Maintenance Derating Extension, yaitu suatu pemeliharaan yang derating perluasan sebagai suatu perluasan pemeliharaan derate yang di luar tanggal penyelesaian diperkirakan. Kemudian ada PDE atau Plan Derating Extension, yaitu suatu voltage perluasan yang direncanakan sebagai suatu perluasan, suatu derate direncanakan atau PD di luar tanggal penyelesaian diperkirakannya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai DE atau Derating Extension, yaitu perpanjangan dari PD atau MD yang melampaui tanggal penyelesaian yang diperkirakan. Selain istilah derating dan outage, dalam pembangkitan juga terdapat istilah durasi, di mana durasi ini memiliki beberapa poin istilah lagi seperti service hours atau SH, yaitu jumlah jam operasi unit pembangkit tersambung ke jaringan transmisi baik pada kondisi operasi normal maupun kondisi derating. Kemudian istilah available hours atau AH, yaitu jumlah jam unit pembangkit siap dioperasikan, yaitu service hours ditambah reserve shutdown hours. Kemudian istilah planned outage hours atau POH, yaitu jumlah jam unit tidak dapat beroperasi sebagai akibat dari PO untuk pelaksanaan pemeliharaan, inspeksi, dan overhaul yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya, misalkan overhaul boiler, overhaul turbin, ditambah dengan schedule outage extension atau SE dari plan outage atau PO. Kemudian ada istilah UOH atau unplanned outage hours, yaitu jumlah jam yang dialami selama unplanned atau forced outage pada U1, U2, U3 ditambah dengan startup failures atau SF ditambah dengan MO ditambah dengan SE dari MO. Kemudian ada forced outage hours atau FOH, yaitu jumlah jam unit keluar paksa sebagai akibat dari gangguan unplanned forced outage U1, U2, U3 itu ditambah dengan startup failures atau SF. Selanjutnya, di dalam durasi juga terdapat istilah unavailable hours, yaitu jumlah jam dari semua POH ditambah dengan FOH ditambah dengan MOH. Kemudian istilah schedule outage hours, yaitu jumlah jam unit tidak dapat beroperasi sebagai akibat dari keluar terencana baik plan outage maupun maintenance outage ditambah dengan SE dari maintenance outage dan PO atau plan outage. Kemudian istilah reserve shutdown hours atau RSH, yaitu jumlah jam unit tidak beroperasi karena tidak dibutuhkan oleh sistem. Pertimbangan ekonomi. Kemudian synchronous hours, yaitu jumlah jam unit dalam kondisi kondensasi. Kemudian PH atau period hours, yaitu jumlah total jam dalam suatu periode tertentu yang sedang diamati selama unit dalam status aktif. Kemudian maintenance outage hours atau MOH, yaitu jumlah jam unit tidak dapat beroperasi sebagai akibat dari keluar pemeliharaan karena MO ditambah dengan SE dari maintenance outage atau MO. Di dalam pembangkit juga terdapat indeks kinerja pembangkit, seperti yang sudah disebutkan pada slide awal tadi. Yang pertama itu availability factor atau AF, yaitu rasio antara jumlah jam unit pembangkit siap beroperasi terhadap jumlah jam dalam satu periode tertentu.
Kemudian ada EAF atau Equivalent Availability Factor, yaitu equivalent availability factor yang telah memperhitungkan dampak dari derating pembangkit. Kemudian ada SF atau service factor, yaitu rasio dari jumlah jam unit pembangkit beroperasi terhadap jumlah jam dalam satu periode tertentu. Kemudian ada POF atau planned outage factor, yaitu rasio jumlah jam unit pembangkit keluar terencana atau planned outage terhadap jumlah jam dalam satu periode. Kemudian ada maintenance outage factor atau MOF, yaitu rasio dari jumlah jam unit pembangkit keluar terencana atau maintenance outage terhadap jumlah jam dalam satu periode. Indeks kinerja pembangkit yang selanjutnya yaitu schedule outage factor atau SOF, yaitu rasio dari jumlah jam unit pembangkit keluar terencana atau planned outage dan maintenance outage terhadap jumlah jam dalam satu periode. Kemudian indeks kinerja unit derating factor atau UDF, yaitu rasio dari jumlah jam ekivalen unit pembangkit mengalami derating terhadap jumlah jam dalam satu periode. Kemudian reserve shutdown factor atau RSF, yaitu rasio dari jumlah jam unit pembangkit keluar reserve shutdown atau RSH terhadap jumlah jam dalam satu periode. Kemudian FOF atau forced outage factor, yaitu rasio dari jumlah jam unit pembangkit keluar paksa atau FOH terhadap jumlah jam dalam satu periode. Indeks kinerja pembangkit yang selanjutnya yaitu FOR atau Forced Outage Rate, yaitu jumlah jam unit pembangkit dikeluarkan dari sistem dibagi dengan jumlah jam unit pembangkit dikeluarkan dari sistem ditambah dengan jumlah jam unit pembangkit beroperasi yang dinyatakan dalam proses. Yang selanjutnya yaitu indeks kinerja Equivalent Forced Outage Rate atau EFOR, yaitu forced outage rate yang telah memperhitungkan dampak dari derating pembangkit. Kemudian NCF atau Net Capacity Factor, yaitu rasio antara total produksi neto dengan daya mampu neto unit pembangkit dikalikan dengan jam periode tertentu. Pada umumnya periode 1 tahun itu 8.760 atau 8.784 jam. Kemudian indeks kinerja Net Output Factor atau NOF, yaitu rasio antara total produksi neto dengan daya mampu neto unit pembangkit dikalikan dengan jumlah jam unit pembangkit beroperasi. Kemudian PF atau Plant Factor, yaitu rasio antara total produksi neto dengan perkalian antara DMN dan jumlah jam unit pembangkit siap dikurangi dengan jumlah jam ekivalen unit pembangkit derating akibat force derating, maintenance derating, planned derating, dan derating karena cuaca atau musim. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai equivalent availability factor atau EAF. EAF ini adalah rasio antara realisasi jam kesiapan pembangkit terhadap jam periode selama satu periode waktu, baik itu periode waktunya bulan ataupun tahun, dan dinyatakan dalam satuan persen. Rumus atau formula mencari EAF yaitu available hours dikurangi penjumlahan EFDH atau equivalent force derating hours dengan EMDH atau equivalent maintenance derating hours. Kemudian dibagi dengan PH atau planned hours, lalu dikalikan dengan 100%. Kinerja pembangkit dikatakan baik apabila realisasi EAF-nya itu lebih besar dari rencana EAF dan masuk dalam range standar kinerja internasional, di mana standar internasional ini EAF-nya yang bagus itu lebih besar atau lebih dari 90%. Kemudian penjelasan mengenai EFOR atau Equivalent Force Outage Rate.
EFOR ini adalah rasio jam tidak beroperasinya pembangkit yang tidak direncanakan terhadap jam periode selama satu periode waktu, baik dalam bulan atau tahun. Untuk mencari EFOR, kita dapat menghitungnya dengan rumus EFOR sama dengan FOH ditambah EFDH dibagi dengan FOH ditambah SH ditambah EFDH dikalikan 100%. Semakin kecil nilai EFOR, maka kinerja pembangkit tersebut semakin baik. Kinerja EFOR yang baik adalah kurang dari 5% dan masuk dalam range kinerja pembangkit sesuai standar internasional NERC. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai SOF. SOF atau Schedule Outage Factor ini adalah rasio dari jumlah jam unit pembangkit keluar terencana terhadap jumlah jam dalam satu periode. Untuk mencari SOF, kita dapat mempergunakan formula SOF sama dengan POH dikalikan dengan MOH dibagi dengan PH dikalikan 100%. POH ini adalah jumlah jam unit tidak dapat beroperasi sebagai akibat dari planned outage untuk pelaksanaan pemeliharaan, inspeksi, dan overhaul yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya. Kemudian MOH adalah jumlah jam unit tidak dapat beroperasi sebagai akibat dari keluar pemeliharaan karena MO. Dan PH adalah total jumlah jam dalam suatu periode tertentu yang sedang diamati selama unit dalam status aktif. Plan factor atau PF yaitu rasio antara total produksi neto dengan perkalian antara DMM dan jumlah jam unit pembangkit dikurangi jumlah jam ekuivalen unit pembangkit di rating akibat force di rating, maintenance di rating, lane di rating, dan di rating karena cuaca atau musim. Untuk mencari plan factor ini, kita dapat mempergunakan formula atau rumus PF sama dengan produksi neto dibagikan dengan AH dikurangi penjumlahan EPDH ditambah EUDH, kemudian dikalikan dengan DMM, lalu hasilnya dikalikan dengan 100%. Faktor beban atau load factor. Faktor beban adalah perbandingan antara beban rata-rata untuk selang waktu tertentu dengan beban puncak atau selang waktu yang sama. Faktor beban ini atau load factor ini dapat kita cari dengan rumus faktor beban sama dengan beban rata-rata dibagi beban puncak dikalikan 100%. Beban rata-rata ini adalah jumlah kWh yang diproduksi selama selang waktu tersebut dibagi dengan jumlah jam dari selang waktu tersebut. Dalam sistem tenaga listrik, load factor yang semakin tinggi, maka semakin rata pembebanan sistem tersebut. Artinya, pemanfaatan daya terpasang pada sistem tersebut semakin baik karena secara kontinu mendekati daya mampu pembangkit tersebut. Nah, untuk sistem Jawa Bali, load faktornya adalah sekitar 83-85%. Sedangkan untuk luar Jawa bervariasi antara 50% sampai dengan 70%, tergantung besar kecilnya sistem di daerah tersebut. Selanjutnya adalah faktor kapasitas atau capacity factor. Capacity factor ini menggambarkan sebagaimana besar suatu unit pembangkit atau pusat listrik yang dimanfaatkan selama selang waktu tertentu, baik itu 1 bulan atau 1 tahun, di mana dapat kita cari dengan formula faktor kapasitas sama dengan produksi 1 tahun dalam satuan MWH dibagi dengan daya terpasang dikalikan dengan 8.760. Untuk pembangkit termal, faktor kapasitasnya tergantung dari biaya produksi per kWh dari pembangkit tersebut, atau tergantung dari bahan bakarnya. Faktor kapasitas selama 1 tahun untuk beberapa pembangkit termal
Di antaranya yaitu PLTU batubara sekitar 80-90%, kemudian PLTU gas atau BBM sekitar 60-70%, PLTGU gas atau BBM sekitar 60-70%, dan PLTG gas atau BBM sekitar 20-40%. Yang terakhir adalah heat rate dan efisiensi termal. Heat rate suatu pembangkit termal merupakan kinerja termal secara menyeluruh atau efisiensi energi dari suatu pembangkit termal. Di mana heat rate ini dapat kita hitung dengan formula heat rate sama dengan energi panas yang masuk dibagi dengan energi listrik yang dihasilkan. Semakin kecil nilai heat rate suatu pembangkit termal, maka semakin efisien pembangkit tersebut. Efisiensi termal suatu pembangkit termal merupakan kebalikan dari heat rate dan dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi nilai efisiensi termal, semakin efisien pembangkit tersebut. Efisien termal dapat kita cari dengan formula energi listrik yang dihasilkan dibagi dengan energi panas masuk dikali konversi, dikalikan dengan 100%. Di sini merupakan kumpulan atau rangkuman formula perhitungan indeks kinerja pembangkit dimulai dari availability factor sampai plant factor yang sangat-sangat penting dalam suatu pembangkit karena dapat dijadikan landasan atau dasar penentuan perintah dispatch serta dapat membantu kita dalam melihat kondisi sistem operasi suatu pembangkit ataupun kondisi pembangkit itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai faktor-faktor pembangkit dan juga sistem tenaga listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.